Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas materi dari mata kuliah Perekonomian Indonesia yang berjudul Transformasi Perekonomian Indonesia bagian 3. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ibnu Imam Soleh, dan teman-teman saya ada Alifah Jauza, Izanur Masito, Wahyu Susi, dan Dimas Agus. Kami membahas 3 topik dalam transformasi perekonomian Indonesia. Yang pertama, proses distribusi, demografi, dan pendapatan. Yang kedua, proses transformasi demografi di Indonesia. Yang ketiga, transformasi distribusi pendapatan. Masuk topik yang pertama, yaitu proses distribusi, demografi, dan pendapatan. Proses distribusi, demografi, dan pendapatan adalah proses sosial atau non-ekonomi yang terjadi seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita yang mempengaruhi distribusi, demografi, dan pendapatan. Variabel yang merefleksikan proses ini meliputi alokasi tenaga kerja, urbanisasi, dan distribusi pendapatan. Masuk topik yang kedua, yaitu proses transformasi demografi di Indonesia. Proses transformasi yang dimaksud adalah perubahan struktur ketenagakerjaan dan kependudukan yang mengiringi peningkatan pendapatan per kapita. Proses ini meliputi 3 aspek. Yang pertama, ketenagakerjaan, yang kedua, tempat tinggal penduduk, yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Aspek pertama, ketenaga kerjaan. Tenaga kerja merupakan jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang maupun jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja dan jika tenaga kerja ini mampu berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Tenaga kerja yang merupakan manpower merupakan penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja itu adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Selanjutnya masih dalam ketenaga kerjaan. Tenaga kerja dibedakan atas 2 kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja maupun mencari pekerjaan. Sedangkan angkatan kerja merupakan penduduk yang memasuki usia kerja 15 tahun ke atas, baik yang bekerja, mencari kerja, atau sedang mencari pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan nafkah bagi keperluan hidup. Angkatan kerja terbagi atas 2, yaitu bekerja dan mencari pekerjaan. Bekerja masih terbagi menjadi 2 lagi, yaitu bekerja penuh dan setengah menganggur. Untuk slide yang selanjutnya, pada konsep ketenagakerjaan, pengertian bekerja harus memiliki referensi waktu tertentu. Di Indonesia terdapat definisi yaitu 1. Bekerja terdefinisi ketika 1 minggu sebelum sensus telah bekerja minimum 2 hari pada sensus penduduk 1970. Kedua, bekerja terdefinisi ketika 1 minggu sebelum sensus telah bekerja minimum 1 jam pada sensus penduduk 1980. Implikasinya menyebabkan banyak orang bekerja di bawah jam kerja normal atau underemployed, serta persentase penduduk yang mencari kerja atau menganggur semakin menurun. Hal tersebut disebabkan atas banyaknya pencari pekerjaan atau biasanya tenaga kerja muda berpendidikan tinggi dan tinggal di perkotaan, dan setengah menganggur atau tidak termasuk tenaga kerja muda, pendidikan relatif rendah, dan mau bekerja apa saja meskipun di bawah jam kerja normal. Dampaknya akan menyebabkan tenaga kerja mendapat upah sangat minim serta job mismatch atau ketidaksesuaian pekerjaan dengan keahlian atau pendidikan yang dimiliki. Lapangan pekerjaan terbagi atas 1. Pertanian, 2. Pertambangan, 3. Industri pengolahan, 4. Listrik, gas, dan air minum, 5. Bangunan.
6. Perdagangan, restoran, dan hotel. 7. Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi. 8. Lembaga keuangan, persewaan, dan jasa keuangan. 9. Kemasyarakatan. Lapangan pekerjaan sendiri dikategorikan menjadi 1. Pekerjaan sektor pertanian atau nomor 1. Kedua, pekerjaan sektor industri atau nomor 2, 3, 4, dan 5. Dan yang ketiga, pekerjaan sektor jasa atau nomor 6, 7, 8, dan 9. Jenis pekerjaan terbagi atas 1. Tenaga profesional, teknisi, dan sejenisnya. 2. Tenaga kepemimpinan, ketatalaksanaan, dan manajerial. 3. Tenaga administrasi dan clerical work. 4. Tenaga usaha penjualan. 5. Tenaga jasa. 6. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan. 7. Tenaga produksi, operator alat angkut, pekerja kasar, peralatan transportasi, dan lainnya. Jenis pekerjaan ini dikategorikan menjadi 1. Kelompok pekerja kerah putih atau white collar. Itu ditunjukkan nomor 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya nomor 2, kelompok pekerja kerah biru atau blue collar. Itu nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ketiga ada kelompok pekerja kerah abu-abu atau gray collar, yaitu nomor 4 dan 5. Selanjutnya masih dalam ketenagakerjaan, status pekerjaan terbagi atas yang pertama berusaha sendiri, yang kedua berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar, yang ketiga berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar atau employer, yang keempat buruh atau karyawan atau employee, yang kelima pekerja bebas di pertanian, yang keenam pekerja bebas non-pertanian, dan yang ketujuh pekerja keluarga. Selanjutnya, transformasi ketenagakerjaan. Dalam transformasi ini, ketika pendapatan per kapita meningkat, maka dalam struktur produksi akan terjadi penurunan nilai tambah bruto pertanian per PDB. Dalam hubungannya dengan lapangan kerja, akan terjadi penurunan porsi pekerja di sektor pertanian terhadap total tenaga kerja. Akibatnya, penurunan kontribusi sektor pertanian dalam ketenagakerjaan menjadi lebih lambat daripada struktur produksi. Hal tersebut terjadi karena kenaikan produktivitas per pekerja di sektor pertanian lebih lambat dibandingkan dengan sektor non-pertanian. Hubungannya dengan status pekerjaan, maka akan terjadi peningkatan porsi pekerja di kegiatan formal terhadap total tenaga kerja. Jika suatu negara semakin maju, maka peranan pekerja dengan upah dan gaji akan semakin besar. Hal ini berhubungan dengan kategorisasi unit usaha menurut jumlah pekerja. Yang pertama, unit usaha rumah tangga terdiri atas 1 hingga 4 orang, unit usaha kecil 5 hingga 19 orang, unit usaha menengah 20 hingga 99 orang, unit usaha besar lebih dari 100 orang. Dilihat dari hubungannya dengan jenis pekerjaan, maka akan terjadi division of labor di mana pekerja kerah putih akan semakin besar dibandingkan pekerja kerah biru. Tempat tinggal penduduk. Tempat tinggal penduduk terbagi atas pedesaan dan perkotaan. Semakin maju suatu negara, maka persentase penduduk di perkotaan cenderung meningkat. Hal ini sebagai akibat dari terjadinya urbanisasi. Urbanisasi disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, berubahnya status daerah dari desa menjadi kota, biasanya karena terjadi aglomerasi dan industrialisasi. Yang kedua, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk. Transisi demografi disebabkan atas fertilitas dan mortalitas. Perubahan komposisi penduduk dibedakan menurut umur dan jenis kelamin. Dalam pertumbuhan penduduk akan didapat pula dependensi rasio atau rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan ini merupakan suatu indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara, apakah negara tersebut termasuk negara maju atau termasuk negara berkembang. Hal ini dikarenakan rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun atau angkatan kerja. Dalam komponen demografi terdiri dari fertilitas atau kelahiran atau menambah jumlah penduduk, kemudian ada mortalitas, kematian atau mengurangi jumlah penduduk, dan yang ketiga ada mobilitas, migrasi, menambah atau mengurangi jumlah penduduk. Aktivitas tiga komponen ini akan menyebabkan dinamika penduduk di mana akan terjadinya perubahan jumlah penduduk. Transisi demografi ini merupakan teori yang menjelaskan perubahan
perubahan pertumbuhan penduduk akibat transisi mortalitas dan fertilitas jangka panjang, sekaligus menjelaskan mengenai perubahan struktur atau komposisi penduduk dalam struktur umur. Pertumbuhan penduduk usia kerja dapat berkontribusi terhadap peningkatan PDB per kapita. Selain itu, pertumbuhan penduduk usia kerja juga dapat berkontribusi dalam turunnya dependensi rasio. Selanjutnya akan terjadi bonus demografi, yang mana merupakan keuntungan ekonomis yang disebabkan karena turunnya rasio ketergantungan sebagai hasil dari proses penurunan fertilitas jangka panjang. Bab selanjutnya yaitu transformasi distribusi pendapatan. Transformasi distribusi pendapatan ini timbul karena perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Distribusi pendapatan diklasifikasikan menjadi dua, meliputi yang pertama functional distribution of income, yang kedua personal size distribution of income. Functional distribution of income ditunjukkan dengan perubahan pangsa atau bagian pendapatan dari kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, misalnya distribusi pendapatan antara pemilik modal dan pekerja. Selanjutnya, functional distribution of income ini memiliki kelemahan antara lain yang pertama, dalam masing-masing kelompok mungkin terdapat perbedaan pendapatan yang sangat mencolok. Yang kedua, adanya jenis pekerja yang berbeda seperti tenaga kerja profesional dengan tenaga kerja amatir yang memiliki tingkat pendapatan berbeda. Personal size distribution of income ditunjukkan dengan pembagian pendapatan menurut kelas pendapatan tertentu. Indikator personal size distribution of income ini menggunakan koefisien Gini yang di dalamnya diukur dengan menggunakan teknik kurva Lorenz. Kriteria koefisien Gini seperti yang ditampilkan. Jika pendapatan distribusi merata, koefisien Gini akan bernilai 0. Semakin besar koefisien Gini, maka pendapatan terdistribusi semakin tidak merata. Selanjutnya, dalam personal size distribution of income ditunjukkan kurva Lorenz, di mana terdiri atas persentase kumulatif penduduk dan persentase kumulatif pendapatan. Koefisien Gini ditunjukkan oleh A atau A plus B. Jika pendapatan terdistribusi merata, koefisien Gini akan bernilai 0. Semakin besar koefisien Gini, maka pendapatan terdistribusi semakin tidak merata. Kelemahan dari personal size distribution of income ini yang pertama, angka distribusi pendapatan penduduk tidak selalu tersedia sehingga sering digunakan pendekatan pengeluaran konsumsi per kapita yang mengandung kelemahan karena tidak menggambarkan struktur distribusi pendapatan yang sebenarnya. Yang kedua, kebenaran dari data pendapatan tidak dapat diyakini secara penuh, khususnya mengenai pola dan jumlahnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, atas kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.